Bab 1, Reinkarnasi, Transmigrasi, dan Sistem Terbelakang. Luke, dasar pemalas, apa kamu belum selesai berganti pakaian? Jika kau lebih lama lagi, aku akan membiarkanmu pergi ke prom telanjang, teriak Robert Grayson sambil mengangkat kepalanya ke arah kamar di lantai atas dari kursi pengemudi. Pintu kursi pengemudi terbuka lebar, dan dia berteriak sangat keras sehingga jendelanya tampak bergetar. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang hampir sekeras teriakannya terdengar dari kamar di lantai atas. Apa-apaan? Dipenuhi amarah, Robert melompat dari kursi pengemudi F-150-nya dan berlari ke dalam gedung. Selanjutnya, serangkaian bunyi terdengar saat dia berlari menaiki tangga. Akhirnya, ada ledakan keras saat dia membuka pintu. Ah, Luke, apa yang terjadi padamu, bocah? Teriakan Robert terdengar sekali lagi, diikuti oleh suara seorang wanita. Semenit kemudian, Robert terlihat berlari keluar gedung dengan seorang pemuda di punggungnya. Mengikutinya adalah seorang wanita parubaya yang kebingungan dengan seorang bocah lelaki berusia 5 tahun di belakangnya. Catherine, kendarai mobilmu dan ikut Joseph. Hati-hati di jalan dan jangan terburu-buru. Robert berbalik dan mengatakan beberapa kata tergesa-gesa sebelum menempatkan pemuda itu di punggungnya di kursi belakang. Setelah membantu pemuda itu berbaring, dia bergegas ke kursi pengemudi. Dia menyalakan mobil, dan mesin Ford meraung marah saat mobil melaju menuju jalan raya dan bergegas pergi. Suatu hari kemudian, Luke sadar kembali. Dia menatap kosong ke langit-langit di atasnya dan hanya mengingat apa yang terjadi setelah beberapa saat. Saat dia mengingat apa yang terjadi, hatinya melonjak dengan kegembiraan. Namun, dia masih dengan cepat menekan kegembiraan dan menenangkan diri. Dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa dia berada di bangsal rumah sakit. Selain dia, Claire juga berada di bangsal. Dia saat ini sedang tidur nyenyak di sofa tidak jauh darinya. Saat dia menatap Claire, dia menghela nafas lega. Karena adik perempuannya ada di sini, Robert pasti yang mengirimnya ke rumah sakit. Dia terus mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan menemukan bahwa tempat itu hampir kosong karena tidak ada suara aktivitas manusia sama sekali. Dari situ, dia menilai bahwa mungkin sekarang sudah larut malam. Rumah sakit diselimuti keheningan. Baru saat itulah Luke menutup matanya dan berteriak dalam hati, dengan semua emosinya mengalir ke dalamnya, keluarlah, sistem. Selanjutnya, dia tidak menerima tanggapan. Sistem terkutuk apa ini? Luke menghentikan dirinya dari mengutuk dan sekali lagi berteriak dengan seluruh emosinya, keluarlah, sistem ayahku. Selanjutnya, masih tidak ada tanggapan. Luke, sistem anakku. Sistem cucuku. Sistem, kamu berhubungan di suatu tempat. Baik, masih tidak ada respon. Luke mulai mengutuk dalam hati. Sistem, setidaknya, kamu harus menunjukkan kepadaku sebuah antarmuka atau sesuatu, kan? Atau halaman karakter atau apa? Apa artinya ini? Kenapa kamu berpura-pura mati? Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu di benaknya, serangkaian data muncul di benaknya. Ini benar-benar berbeda dari antarmuka atau halaman karakter yang dia harapkan. Semua data muncul langsung di otaknya. Dia tidak perlu membaca beberapa halaman karakter. Pengguna, Luke alias Luke Coulson. Kekuatan, 12 kekuatan fisik. Ketangkasan, 11 kelincahan, kegesitan. Kekuatan mental, 12 ketabahan mental. Tingkat, 0 pengalaman, 0 kredit, 0 dan tidak ada lagi. Luke menjadi gila karena marah ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang lain. Dia merasa ingin memegang sistem untuk memukulnya. Sayangnya, dia tidak tahu di mana sistem itu berada. Adapun asal-usul Luke, ceritanya dimulai 13 tahun yang lalu. Pada hari yang acak 13 tahun yang lalu, Luke tiba-tiba terbangun dan menemukan bahwa dia telah berubah menjadi anak laki-laki bule, bocah 5 tahun bernama Luke Coulson. Dia tidak tersesat atau bingung lama sebelum dia mengetahui dari sistem bahwa dia tidak bertransmigrasi, dengan jiwanya mengambil alih tubuh baru. Sebaliknya, dia adalah Luke sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi otaknya sebelum sistem dapat diaktifkan. Dengan demikian, sistem baru diaktifkan secara otomatis ketika dia berusia 5 tahun. Selain itu, ingatannya dari kehidupan masa lalunya juga kembali padanya. Dia dengan demikian melanjutkan kehidupan sehari-harinya dalam ketidaktahuan, dan hanya setelah dia berusia 5 tahun dia menyadari bahwa dia tidak menjalani kehidupan sebelumnya di dunia yang sama ini. Dia telah menjadi orang Cina di kehidupan masa lalunya, dan telah menjalani kehidupan yang biasa namun damai sampai dia berusia 30 tahun. Setiap hari, dia akan pergi ke tempat kerjanya, sebuah perusahaan tertentu, tanpa gagal.
Dia pernah menjadi pekerja administrasi di sana, pekerjaan yang dibayar cukup untuk meletakkan makanan di mejanya. Dia hidup dengan jadwal yang sama dan mendapatkan gaji yang cukup untuk membayar tagihannya. Hidupnya berputar di sekitar mencari nafkah dan menunggu kematiannya. Ia adalah kehidupan yang benar-benar biasa. Kemudian, pada malam tertentu, dia tertidur sambil menonton acara TV Amerika di rumahnya. Episode yang diputar pada saat kematiannya adalah tentang kasus tertentu di desa tertentu di Amerika Serikat. Ketika dia melihat pemandangan yang indah dan tanah yang luas di TV, dia berpikir dalam hati betapa indahnya jika dia bisa tinggal di sana. Dan itu adalah ingatan terakhir yang dia miliki tentang dunia itu. Jelas bahwa setelah dia tertidur malam itu, dia tiba di Amerika Serikat di dunia ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan itu adalah dunia yang berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dia juga telah berubah menjadi bayi. Dia masih memiliki ingatan tentang Luke sebelum dia berusia 5 tahun juga. Ingatannya sama seperti anak-anak normal lainnya. Apa yang harus dia ingat, dia masih ingat, sedangkan kenangan ketika dia masih muda, seperti saat masih bayi, semuanya telah dilupakan. Tetapi dia sangat sadar bahwa Amerika Serikat ini bukanlah Amerika Serikat yang sama dari kehidupan sebelumnya. Itu karena ingatannya tentang kehidupan sebelumnya berhenti di tahun 2018, tetapi di sini, dia lahir pada tahun 1985. Bukti yang lebih besar lagi bahwa ini adalah dunia yang berbeda adalah fakta bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini adalah seorang wanita keturunan Latin, Michelle Borg yang berusia 57 tahun. Meskipun Luke tidak pernah terlalu memperhatikan Presiden Amerika Serikat di kehidupan masa lalunya, dia masih tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, tidak pernah ada presiden wanita atau presiden keturunan Latin, dan tentu saja tidak pernah ada presiden wanita Latino. Turun. Jadi, jelas bahwa dia belum pindah ke lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebaliknya, dia telah tiba di dunia paralel. Luke memiliki perasaan yang sangat rumit tentang semua ini. Dia pernah berharap bahwa ini adalah dunia yang sama dari kehidupan sebelumnya. Jika demikian, dia akan dapat sekali lagi melihat orang tua dan saudara-saudaranya. Namun, dia tidak tahu apakah orang tua dan saudara-saudaranya akan menerima bahwa mereka sekarang memiliki seorang putra dan saudara laki-laki Kaukasia. Tetapi kenyataan pahitnya adalah dia tidak bisa lagi kembali kepada mereka. Namun, dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang pemuda yang letih dan tidak ambisius. Dengan demikian, dia segera melupakan emosi rumit itu, yang sama sekali tidak ada gunanya. Pertama, dia tidak bisa memikirkan cara untuk kembali. Kedua, saudara-saudaranya akan merawat orang tuanya. Dia hanya berharap bahwa kepergiannya tidak akan membuat mereka terlalu sedih, meskipun itu terlalu penuh harapan. Setelah tinggal di dunia ini selama lebih dari 10 tahun, Luke akhirnya melepaskan kerinduannya akan dunia sebelumnya, dan menjadi orang Amerika yang lahir dan dibesarkan di sini terus-menerus. Sejujurnya, dia juga memiliki banyak keluhan tentang lingkungan tempat tinggalnya. Mengapa ketika orang lain bertransmigrasi, mereka akan berakhir sebagai putra dari beberapa pemilik kelompok keuangan, atau di kota metropolitan seperti New York, namun ketika dia bertransmigrasi, dia berakhir di pedesaan di antah berantah. Sejak bangun pada pukul 5, dia telah tinggal di negara bagian Texas, atau lebih tepatnya, di Knox City, atau lebih tepatnya, di sebuah kota kecil di luar Knox City. Hanya ada sekitar 2.000 penduduk di kota kecil ini, yang setara dengan populasi sebuah desa di Tiongkok di kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan China di kehidupan sebelumnya, tempat ini sangat luas, dan setelah meninggalkan kota, seseorang dapat mengemudi untuk waktu yang lama tanpa melihat satu jiwa pun. Satu-satunya alasan dia tinggal di daerah pedesaan seperti itu selama 13 tahun, dan bahkan bertahan sampai lulus dari sekolah menengah atas, adalah karena dia adalah seorang pria dengan sistem. Sejak dia berusia 5 tahun, dia tahu dia memiliki sistem. Tetapi sistem ini tidak pernah memberinya respons apapun. Seperti batu, ia tetap di sana dan tidak bergerak, tetapi untuk beberapa alasan, dia dapat merasakan bahwa sistem ini memang ada. Tapi dia tidak bisa secara akurat menunjukkan di mana. Dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada orang lain karena itu hanya akan membuat Robert dan Catherine berpikir bahwa dia sakit jiwa. Bagaimanapun, sistem telah mengirimkan satu hal kepadanya, yaitu bahwa itu hanya akan diaktifkan sepenuhnya setelah dia menjadi dewasa. Karena itu, Luke tidak punya pilihan selain terus maju. Sistem bersikeras berpura-pura seperti sudah mati. Apalagi yang bisa dia lakukan? Ini bukan pertama kalinya dia mencoba memanggil sistem dengan berbagai nama seperti ayah, kakek, dan sebagainya. Dia biasanya akan mulai memanggil sistem dengan nama lain seperti cucu, dan sebagainya setelah diabaikan.
Meski begitu, sistem tetap diam selama bertahun-tahun. Ketika dia membaca tentang karakter utama dalam novel, sistem mereka memiliki kecerdasan atau kecerdasan buatan, dan memiliki kepribadian yang berbeda, mereka bisa menyendiri, sombong, dingin, baik di luar tetapi jahat di dalam, menggemaskan, banyak bicara, atau bahkan tercela. Ketika karakter utama tidak ada hubungannya, mereka dapat mengobrol dengan sistem mereka. Tetapi sistem yang dia peroleh ini bukanlah kecerdasan buatan. Sebenarnya, ini adalah mesin yang terbelakang. Jika tidak, sebenarnya tidak ada penjelasan lain atas kurangnya respon dari sistem ini. Dan begitu saja, Luke tumbuh dengan lancar, belajar sampai akhirnya mencapai hari kelulusan semuanya. Itu juga hari di mana dia berusia 18 tahun. Tepat ketika dia sedang bersiap-siap di kamarnya di lantai atas, bersiap untuk pesta, sistem tiba-tiba mengiriminya pesan, tuan rumah telah terdeteksi telah mencapai usia dewasa. Sistem diaktifkan secara resmi, dan sinkronisasi akan dimulai dalam 10 detik. Apa-apaan? Luke bisa berteriak. Setelah itu, sebelum dia bisa memikirkan hal lain, rasa sakit yang hebat menyerang otaknya. Matanya langsung menjadi gelap saat mekanisme pertahanan diri tubuhnya menendang dari rasa sakit yang hebat, menyebabkan dia pingsan. Hal pertama yang dilihat Robert setelah dia tiba di lantai atas adalah Luke terbaring tak sadarkan diri di tanah. Selanjutnya, Robert mengirimnya ke rumah sakit, dan setelah 1 hari dalam keadaan koma, Luke bangun. Saat ini, hanya adiknya, Claire, yang ada di sini, dan dia tertidur lelap. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mengungkap hadiahnya. Yang disebut hadiah adalah sistemnya. Selama bertahun-tahun, dia merasa seperti seseorang yang mengetahui bahwa dia telah mewarisi kekayaan yang sangat besar, tetapi tidak dapat menyentuhnya sampai bertahun-tahun kemudian. Ya, di satu sisi, itulah yang dia rasakan. Sistem ini mirip dengan warisan yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Selama 13 tahun yang panjang itu, Luke telah menunggu satu hal ini. Dan setelah dia bangun, dia akhirnya mengerti mengapa sistem hanya akan aktif setelah dia menjadi dewasa. Itu karena sistem perlu menyinkronkan dengan jiwanya untuk mengikat mereka berdua. Sebelum dewasa, tubuhnya, atau lebih tepatnya, otaknya tidak akan mampu menahan kejutan dari sinkronisasi, itu bisa dengan mudah membunuhnya. Luke benar-benar tidak bisa berkata-kata saat dia mengutuk dalam hati. Tidak bisakah kamu memberitahuku sebelumnya jika kamu akan melakukan sinkronisasi denganku? Seperti mungkin memberi saya pemberitahuan 1 hari. Sistem sebenarnya memberinya hitungan mundur sederhana 10 detik sebelum langsung memulai sinkronisasi. Dan dengan demikian, tidak hanya dia dirawat di rumah sakit, prom kelulusannya juga hancur. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa pacarnya saat ini, Jimena, ingin berdansa dengannya. Setelah meninggalkannya dalam kesulitan, dia bertanya-tanya apakah anak kucing yang galak itu akan mencakarnya sampai mati. Namun demikian, itu adalah sesuatu yang harus dia khawatirkan nanti. Untuk saat ini, fokusnya masih pada sistem. Tapi kebodohan sistem bahkan melebihi harapannya. Setelah aktivasi formal, bahkan setelah sinkronisasi, sistem masih berpura-pura tidak ada. Data yang dia terima dari sistem tidak sebanyak halaman karakter, panel, atau jendela, itu hanya data murni yang bisa dilihat, tanpa tip atau petunjuk lain untuknya. Luke hanya bisa bergumam dalam hatinya, sistem, setidaknya kamu harus memiliki nama, kan? Tiba-tiba, sistem memberikan reaksi. Sistem detektif super berani. Untuk disingkat menjadi, sistem detektif super. Dan tidak ada lagi. Luke bahkan tidak bisa diganggu untuk marah pada sistem lagi. Dia tenang dan mulai mempelajari sistem. Meskipun dia telah mengutuk sistem karena sangat tidak berguna dan bahkan tidak memiliki antarmuka pengguna dan sebagainya, masih ada sesuatu yang berguna tentangnya. Berbicara secara logis, seseorang dapat menyimpulkan bahwa karena sistem telah memberinya beberapa angka, masuk akal bahwa angka-angka itu dapat ditingkatkan. Dari 3 atribut utama, kekuatan, ketangkasan, dan kekuatan mental, Luke dapat menilai bahwa tidak ada yang luar biasa tentang parameter yang digunakan sistem untuk mengukur manusia. Dan sistem juga secara diam-diam setuju bahwa untuk orang biasa, nilai rata-rata untuk ketiga atribut adalah 10. Adapun Luke, ia memiliki kekuatan 12, ketangkasan 11, dan kekuatan mental 12. Dengan kata lain, dia sedikit di atas rata-rata. Tapi itu mungkin karena mayoritas orang di sini bekerja sebagai buruh kasar sementara para siswa di sini senang berolahraga. Luke sendiri juga mengikuti tren dan kadang-kadang mengikuti pecandu binaraga dari kelasnya ke gym. Tentu saja, bagi orang-orang itu, binaraga adalah gairah. Baginya, dia hanya bermain-main. Dengan demikian, kekuatannya hanya 12,
angka yang hanya sedikit di atas rata-rata. Adapun ketangkasan 11, itu mungkin karena dia tidak menjalani pelatihan khusus. Dengan demikian, dia hanya 1 poin di atas orang biasa. Adapun kekuatan mental 12, dia memiliki firasat tentang apa artinya itu. Mental, pasti akan berhubungan dengan otaknya, atau lebih tepatnya, dengan kecepatan otaknya beroperasi. Tak satu pun dari 3 atribut utama yang jauh lebih tinggi dari 2 lainnya, namun tidak ada yang lebih lemah juga. Dia bertanya-tanya apakah sistem dapat membantu meningkatkan atribut ini. Berikutnya dalam daftar adalah level, pengalaman, dan kredit, ketiganya 0. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki level, dan dia bisa mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Adapun berapa banyak poin pengalaman yang diperlukan baginya untuk naik level, dan apa yang harus dilakukan dengan poin kredit, dia perlahan bisa mengetahuinya di masa depan. Paling tidak, dia sekarang tahu bahwa sistem itu tidak sepenuhnya tidak berharga. Setelah menghabiskan setengah hari untuk menelitinya, Luke mulai bereksperimen dengan sistem tersebut. Sistem Master, bisakah Anda memberi saya reaksi? Jawab saya, bagaimana saya bisa naik level? Pengalaman. Tentu saja saya tahu itu melalui pengalaman. Bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman? Misi. Di mana misinya? Sial, Anda hanya menunjukkan misi kepada saya setelah saya memintanya. Petik 2. Eksperimen Luke yang berulang akhirnya mendapat tanggapan dari sistem, dan dia akhirnya menerima informasi tambahan darinya. Tentu saja, masih belum ada antarmuka pengguna atau yang serupa. Misi, resmi menjadi polisi batas waktu, 1 bulan. Hadiah, 10 poin pengalaman, 10 poin kredit. Ketika Luke menerima misi itu, dia merasa sangat tersentuh, sedemikian rupa sehingga dia hampir menangis. Terima kasih, sistem. Memang, sistem ini bukannya tidak berguna. Memang, dia bisa mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Tetapi setelah beberapa saat, Luke yang bersemangat tenggelam dalam pikirannya. Dia telah membaca banyak novel, banyak di antaranya yang berhubungan dengan karakter utama dengan sistem. Mengesampingkan secara spesifik, sistem umumnya dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis. Jenis sistem pertama adalah jenis misterius, di mana pengguna akan diberikan keterampilan sihir, seni bela diri, manual budidaya abadi, atau bahkan kekuatan super. Jenis sistem kedua adalah jenis teknologi, di mana pengguna akan diberikan senjata, gadget, penguatan genetik, kapal perang antar bintang, dan sebagainya. Tipe ketiga adalah sistem dunia nyata, yang melibatkan buku-buku yang mengharuskan karakter utama menjadi superstar, ilmuwan, penjahat, pahlawan keadilan, dan sebagainya. Tipe ketiga terkadang bercampur dengan tipe pertama dan kedua, tetapi fokus utamanya tetap pada dunia nyata. Yang paling diinginkan Luke adalah tipe pertama. Hadiah yang dia dapatkan dari tipe pertama akan selalu menjadi yang paling menarik. Pilihan keduanya adalah tipe kedua, di mana dia bisa mendapatkan hadiah teknologi. Lagi pula, ketika teknologi mencapai tingkat yang cukup tinggi, itu mungkin tidak lebih lemah dari hadiah yang bisa didapat dari sistem jenis pertama. Dan tipe ketiga, adalah pilihan terakhirnya. Dan jika dia tidak punya pilihan selain mengambil tipe ketiga, dia tidak keberatan mendapatkan sistem yang mengharuskannya menjadi superstar, penulis super, penulis skenario super, atau perencana super. Semua ini adalah pilihan yang dapat diterima. Atau menjadi ilmuwan, mengumpulkan kekayaan dari penemuannya. Itu akan menjadi pilihan yang baik juga. Bab 2, Serangan Polisi, Tanda Lipstik, dan semuanya lebih besar. Terlepas dari apakah dia menjadi superstar, penulis super, atau taipan teknologi, semuanya berarti bahwa sejumlah besar wanita kelas atas akan bergegas ke pelukannya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan pacar. Bahkan, sebagai pemenang dalam hidup, dia bahkan tidak membutuhkan pacar. Banyak wanita akan rela bermain-main dengannya tanpa dia perlu mengangkat satu jari pun. Tapi, sistem detektif super. Dan misi pertamanya adalah dia resmi menjadi polisi. Dia sangat sedih karenanya. Mengapa? Karena Robert adalah seorang perwira, serif kota tempat mereka tinggal. Tidak, serif bukanlah nama belakang Robert. Yang disebut serif merujuk pada penegak hukum kota praja, atau dengan kata lain, seseorang yang mirip dengan kepala polisi. Penegakan hukum di kota-kota ini agak berbeda dari Departemen Kepolisian kota-kota besar. Keduanya adalah lembaga penegak hukum, namun serif sebenarnya dibayar dari kantong penduduk sendiri, dan dengan cara tertentu adalah petugas polisi swasta. Sebagai seseorang yang telah tinggal bersama Robert selama lebih dari 10 tahun, Luke sangat jelas tentang jumlah uang yang dihasilkan seorang perwira polisi di sebuah kota kecil. Robert hanya menghasilkan sekitar 54.000 dolar Amerika Serikat per tahun, dan bahkan itu adalah jumlah sebelum pajak.
Dan dia adalah ketuanya. Bagi mereka yang berperingkat di bawahnya, gaji tahunan mereka bisa mencapai 32.000 dolar Amerika Serikat. Bahkan dengan gaji Robert, penghasilannya hampir tidak cukup untuk menghidupi seluruh keluarga mereka. Untungnya, Texas memiliki beberapa pajak terendah di Amerika Serikat, dan biaya hidup di sini juga agak rendah. Selain itu, Catherine juga bekerja sebagai guru. Karena itu, keluarga Robert tidak harus hidup dalam kemiskinan. Dan sekarang, sistem menyebalkan ini sebenarnya menyuruh Luke menjadi polisi. Bukankah itu jebakan? Karena ini adalah sistem detektif super, mengapa dia tidak bisa pergi dan menjadi detektif swasta atau semacamnya? Sebagai detektif swasta, adalah mungkin untuk menghasilkan jutaan setahun jika dia melakukannya dengan baik. Dengan bantuan sistem, Luke bisa menjadi kaya raya sebagai detektif swasta. Tapi masa depan seperti apa yang bisa dia miliki jika dia menjadi polisi? Bahkan kepala polisi New York tidak menghasilkan lebih dari 200.000 dolar Amerika Serikat setahun. Tentu saja, mereka yang berperingkat lebih tinggi tidak hanya mengandalkan gaji mereka untuk menjadi kaya. Setelah pensiun, mereka mungkin bisa pergi dan memberikan pidato, menulis buku, atau terjun ke politik, dan dengan mudah menghasilkan jutaan dolar setahun. Itu diperbolehkan secara hukum. Tapi Luke baru berusia 18 tahun ini. Seberapa jauh pensiun baginya? Selanjutnya, jika dia hanya bisa menjadi kaya setelah dia mencapai usia pensiun, apa gunanya hidupnya? Parahnya lagi, 3 hari lalu, Luke nyaris bertengkar dengan Robert saat membicarakan pekerjaan. Itu karena Robert ingin dia bergabung dengan departemen kepolisian mereka setelah lulus dan Luke dengan tegas menolaknya. Cita-citanya adalah menjadi orang kaya. Dia memiliki sistem, bahkan jika itu adalah sistem yang hanya akan aktif setelah dia menjadi dewasa. Menurut hukum di Amerika Serikat, mereka yang berusia 21 tahun ke atas dianggap dewasa. Lagi pula, mereka sudah bisa mulai minum alkohol pada usia itu, bagaimana mungkin mereka tidak dianggap dewasa? Luke percaya dia hanya perlu menunggu 3 tahun lagi untuk sistemnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya perlu menunggu 3 hari untuk mengaktifkan sistem, dan setelah aktivasi, dia ingin dia menjadi petugas polisi. Itu adalah, apakah dia melakukan kejahatan untuk mendapatkan ini? Luke mulai menangis tanpa suara di hatinya. Bukannya dia mengkhawatirkan Robert. Meskipun Robert bukan ayah kandungnya, dia sebaik, mengingat hubungan mereka. Jika Luke tiba-tiba berubah pikiran dan setuju untuk menjadi petugas polisi, Robert paling-paling akan menggodanya sedikit, dan masih akan membantunya. Robert adalah warga negara Texas biasa, yang pernah bertugas di ketentaraan dan pernah mengelola peternakan sebelum akhirnya menjadi perwira polisi. Dia adalah orang yang kasar tetapi lugas dan langsung. Luke berbaring di ranjang rumah sakit dengan emosi yang sangat rumit dan mulai membiarkan pikirannya menjadi liar, dan tanpa menyadarinya, dia tertidur lagi. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar di telinganya. Luke, bangun. Masih setengah tidur, Luke bergumam, tidak, Claire, biarkan aku tidur. Ini liburan sekolah. Dan memang, suara itu berhenti. Setelah beberapa saat, suara serak terdengar. Robert, Luke seharusnya baik-baik saja sekarang, tapi dia menolak untuk bangun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, Anda datang. Tentu, baiklah. Saya akan berkemah dengan Sally dan yang lainnya, jadi saya akan pergi dalam 1 jam terlepas dari apakah Anda sampai di sini atau tidak. Petik 2. Selanjutnya, ada gemerisik yang berkelanjutan di ruangan itu, seolah-olah seseorang sedang sibuk. Setelah 1 jam, bau harum melayang dan bibir hangat mendarat di pipi Luke. Kemudian, sebuah suara terdengar. Luke, mimpi indah. Robert akan datang, jadi aku pergi duluan. Luke bergumam sedih dan berbalik sebelum melanjutkan tidur. Wanita itu terkikik sebelum berjalan keluar dari bangsal. Adapun Luke, dia masih bahagia di alam mimpi. Dalam mimpinya, dia memegang RPG di satu tangan dan pistol Gatling di tangan lainnya. Dia menembakkan kedua senjata sekaligus, memaksa banyak alien untuk melarikan diri. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Saya seorang polisi super. Siapa lagi? Tiba-tiba, dia merasa seperti seluruh dunia bergoyang, seolah-olah gempa bumi besar sedang terjadi. Bangunan-bangunan di sekitarnya mulai runtuh dan menimpanya. Dengan ratapan menyedihkan, Luke duduk. Bang! Setelah suara teredam, Luke jatuh kembali ke tempat tidur dengan mata linglung. Robert menarik tangannya dari tempat dia mengguncang Luke dan tanpa ekspresi menggosok kepalanya, yang sakit karena tabrakan, sebelum berkata, bagus. Sepertinya Anda sedang bersemangat menyerang seorang petugas polisi pagi-pagi sekali. Luke perlahan pulih dari linglungnya,
tetapi masih menggosok kepalanya dengan seringai di wajahnya. Dia mencibir secara naluriah. Robert, aku bukan penjahat, aku juga bukan bawahanmu. Ingat. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia membeku. Kotoran. Dia terlalu terbiasa bertengkar dengan Robert. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Misi pertama dari sistem ini adalah secara resmi menjadi petugas polisi, dan dia hanya memiliki batas waktu 1 bulan. Dan Robert adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya menjadi polisi dalam sebulan. Bagaimanapun, Robert adalah sheriff di sini, dan satu-satunya kepala di kota. Dan jika Luke menjadi polisi, Robert akan menjadi bosnya. Tapi mungkin karena dia terbaring di ranjang rumah sakit, Robert tidak berdebat dengannya seperti dulu. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Luke menjawab, mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya, saya pikir saya baik-baik saja sekarang. Aku hanya lapar. Robert menjawab, kalau begitu, saya akan pergi mencarikan makanan untukmu. Dia berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Tapi Luke dengan cepat menghentikannya. Tidak, tunggu. Aku sudah baik-baik saja. Robert, bawa aku pulang. Aku rindu sarapan Catherine. Robert berbalik dan berkata, apakah Anda yakin baik-baik saja? Luke menjawab, kami berdua bukan dokter. Jika saya ingin pergi, saya memerlukan persetujuan dokter. Robert memikirkannya dan setuju. Karena itu, dia pergi mencari dokter. Dokter datang dan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana sebelum mengatakan bahwa Luke baik-baik saja dan dapat keluar dari rumah sakit. Tetapi sebelum dia pergi, sang dokter mau tidak mau memberikan nasihat kepada Luke. Anda baik-baik saja secara fisik, selain gegar otak, tapi kamu tidak memilikinya ketika kamu diterima tadi malam. Luke menutupi wajahnya tanpa berkata-kata. Baru saja, kepalanya menabrak kepala Robert. Itu masih menyakitkan sekarang. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya ketika dia berkata, mengerti, dokter. Terima kasih telah memberitahuku itu. Tak lama setelah itu, Luke dan Robert berada di F-150 dan sedang dalam perjalanan pulang. Setelah berada di jalan untuk sementara waktu, Luke tidak bisa menahannya lagi dan membuka mulutnya. Robert, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Dengan mata masih tertuju ke jalan, Robert menjawab, oh, apa itu? Luke menjawab, setelah memikirkannya selama beberapa hari, ternyata aku setuju denganmu. Ah, Robert melirik Luke dengan ekspresi kosong. Luke melanjutkan, jadi, saya memutuskan untuk tinggal di kota untuk menjadi petugas polisi. Suara mendesing. Ban berdecit di atas batu pasir saat F-150 membelok dari jalan ke tepian berpasir. Beberapa detik kemudian, mobil berhenti total. Untungnya, area di samping jalan adalah tanah datar, tetapi meskipun sedikit tidak rata, F-150 akan menanganinya dengan baik. Tidak pernah ada bahaya mobil terbalik dari ini. Robert melepaskan rem dan menatap Luke dengan kaget. Apakah kamu masih demam? Lukas memutar matanya. Demamnya karena sinkronisasi dengan sistem tadi malam. Bukannya dia menderita kerusakan otak karenanya. Tidak, apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Petik 2. Robert menjawab, jika tidak, mengapa Anda berubah pikiran? Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda lebih baik mati daripada tinggal di sini dan menjadi polisi. Dan Anda bahkan mengklaim bahwa dengan menjadi seorang polisi, Anda akan sangat miskin sehingga Anda harus makan kotoran di masa depan. Luke menjawab, hehe, itu kata-kata kosong, jangan menganggap mereka serius. Saya hanya membantah karena saya tidak percaya Anda ketika Anda menggambarkan menjadi seorang polisi sebagai pekerjaan di mana saya akan membuat gaji tanpa melakukan apa-apa. Robert membuka matanya lebar-lebar. Jika kamu pergi dan menjadi petugas polisi di Knox City, kamu memang akan sibuk. Dan jika Anda menjadi petugas polisi di kota yang lebih besar, Anda akan terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Tapi di kota kami, Anda akan bekerja di bawah saya. Betapa melelahkannya pekerjaan itu. Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengakui, baiklah, saya akui bahwa saya salah. Robert, kau bosnya. Aku siap mendengarkanmu mulai sekarang. Robert menatap Luke sebentar sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan memukul bahu Luke. Haha, akhirnya, ini adalah pertama kalinya Anda pernah kebobolan. Luke, ingat ini baik-baik. Kamu kebobolan kali ini. Petik 2. Luke menjawab, hehe, apapun yang kamu katakan, asalkan itu membantumu tidur di malam hari. Selanjutnya, F-150 masuk jalan lagi. Mereka mulai kembali ke rumah, dan dalam perjalanan, hanya tawa Robert yang sesekali terdengar. Ketika mereka tiba di rumah, Luke tidak mau repot menunggu Robert.
Dia langsung mendorong pintu terbuka dan memasuki rumah sambil berkata, "Catherine, aku pulang." Sebuah kepala kecil muncul dari ruang tamu dan sebuah suara terdengar. "Hah? Luke, kamu baik-baik saja sekarang?" Petik 2. Luke berjalan mendekat dan menepuk kepala mungil itu sebelum berkata, "Ya, aku baik-baik saja sekarang." "Yusuf, apa yang kamu lakukan? Oh, kamu sudah mati. Anda bermain video game tanpa izin." Wajah mungil itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Catherine setuju bahwa aku bisa bermain selama 1 jam. Lagi pula, kau bukan Claire. Ini tidak seperti Anda akan memberi tahu saya." Petik 2. Lukas mengangkat bahu. "Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Tapi karena kamu sudah berjanji pada Catherine, ingatlah untuk istirahat saat waktunya habis." Joseph agak marah tetapi masih mengangguk. "Ya, tentu. Anda menjadi bertele-tele." Dia kemudian duduk kembali di lantai dan terus menatap TV sambil memainkan video gamenya. Pada saat itu, Catherine berjalan keluar dari dapur dan menatap Luke dengan ekspresi prihatin. Luke melangkah maju dan memeluknya sebelum berkata, "Aku baik-baik saja. Tapi aku kelaparan. Apakah sarapan sudah siap, Catherine?" Terlepas dari jaminan itu, Catherine masih khawatir ketika dia menatap Robert, yang berjalan melewati pintu tepat pada saat itu. Robert sepertinya membaca pikirannya saat dia menjawab, "Dia baik-baik saja. Saya sudah memeriksakan diri ke dokter." Baru saat itulah senyum terbentuk di wajah Catherine saat dia berkata, "Bagus, itu bagus. Ayo, ayo, sarapan sudah siap." Dia berbalik dan tidak bisa menahan senyum dan menunjuk ke wajah Luke sebelum berkata, "Tapi saat sarapan, tolong beritahu aku perawat muda mana yang kamu goda di rumah sakit." Luke sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Baru setelah memasuki ruang makan dan melihat peralatan makan stainless steel, dia menyadari ada tanda merah di pipinya. Dia memperhatikannya dengan lebih baik, dan ketika dia menyadari bahwa itu adalah bekas lipstik, dia langsung terdiam. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, dia bertemu cukup banyak orang. Banyak dari mereka tersenyum ketika mereka melihat wajahnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Di kota kecil seperti ini, orang-orang sangat ramah satu sama lain. Dia berasumsi bahwa, ditambah dengan keramahan orang-orang di sini, semua orang tersenyum padanya karena dia tampan. Tapi sekarang dia mengerti kenapa. Dia telah berjalan-jalan dengan tanda lipstik merah cerah di pipinya di pagi hari. Apa yang akan semua orang pikirkan ketika mereka melihat itu? Dari cara mereka memandangnya, pikiran mereka pastilah sesuatu yang sejalan dengan kalimat, "Sangat menyenangkan menjadi muda." Dia tidak terburu-buru untuk menghapus bekas lipstik. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa waktu untuk mengukur tanda sebelum mengingat semuanya dari kemarin dan hari ini. Di sampingnya, Robert juga menatapnya dengan tatapan menggoda dan berkata, "Kenapa? Apakah Anda ingat perawat yang mana itu?" Petik 2. Mata Luke berkedip saat dia berkata, "Sepertinya aku ingat 2 hari yang lalu, untuk pesta kelulusan SMA, Claire pergi dan membeli lipstik baru." Robert adalah seorang perwira polisi, dan seorang kepala pada saat itu. Karena itu, dia langsung mengerti arti dari kata-kata itu. Dan ketika dia mempelajari tanda lipstik itu, garis hitam langsung terbentuk di wajahnya saat dia berkata, "Gadis gila itu." Luke mengangkat bahu dan mengeluarkan serbet dan menghapus bekasnya. Pada saat itu, Catherine tiba dengan sarapan. Tapi dia hanya membawakan sarapan untuk Luke. Robert sudah makan sebelum berangkat kerja. Faktanya, dia sedang dalam perjalanan ke tempat kerja sebelum dia mengambil jalan memutar dan menuju ke rumah sakit untuk mencari Luke. Bagaimanapun, ini adalah kota kecil, jadi dia bisa menganggapnya sebagai bagian dari patroli hariannya. Adapun Catherine, dia sudah makan dengan Joseph sebelumnya. Seorang anak perlu makan tepat waktu. Jadi, Joseph tidak bisa menunggu sampai selarut ini untuk makan. Luke mengeluarkan segelas susu hangat dari microwave dan menuangkannya ke dalam mangkuk oatmeal sebelum berkata, Bolehkah?" Catherine tersenyum dan mengangguk. "Ya, silahkan. Jadi, apakah Anda ingat perawat yang mana itu?" Petik 2. Luke benar-benar tanpa ekspresi pada pertanyaan itu, tetapi Robert, yang sedang menyeruput sekaleng Dr. Pepper yang diambilnya dari lemari es, tersedak dan memuntahkan seteguk minuman. Untungnya, dia duduk di sudut meja yang berbeda, dan sarapan Luke diselamatkan dari letusan minuman. Luke melanjutkan sarapannya tanpa tergesa-gesa, perlahan memasukkan sandwich ham ke dalam mulutnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa segalanya lebih besar di Texas. Misalnya, sandwich yang dia makan lebih tebal dari sandwich biasa. Ukuran keseluruhannya juga lebih besar, dan bahkan ham di dalamnya lebih tebal dari ham biasa.
Digabungkan dengan 2 irisan sayuran dan beberapa acar mentimun buatan Catherine, sandwich besar itu mengalir dengan rasa yang meliputi rasa roti, daging, manis dan asam, dan yang juga mengandung rasa kesegaran tertentu dari irisan sayuran. Ini hanya jenis rasa yang dinikmati Luke. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Luke menikmati makan burger dan sandwich. Dan tidak seperti banyak orang lain, dia tidak makan makanan semacam itu untuk menghemat waktu. Sebaliknya, dia benar-benar mencintai mereka. Dan karena itu, dia tidak merasa asing dengan kehidupan baru di Texas ini. Selain itu, ada cukup banyak etnis Tionghoa yang tinggal di Texas juga. Itu terutama benar di Houston dan Fort Worth. Tidak sulit untuk meminta seseorang membawakan makanan Cina dari kedua tempat itu sesekali. Dari segi makanan, makanan Texas memang cocok dengan seleranya. Seluruh sandwich beratnya sekitar 1 kati, dan Luke menghabiskannya dalam waktu singkat. Dia juga menghabiskan susu hangat dan oatmeal sebelum menepuk perutnya dengan puas. Itu terasa hebat. Aku kelaparan sebelum ini. Di samping, Robert sudah menjelaskan dari mana tanda lipstik itu berasal kepada Catherine dengan suara rendah. Itu membuat Catherine tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar kata-kata Luke, dia berkata dengan rasa ingin tahu, bukankah Robert membawakanmu burger atau semacamnya? Luke menjawab, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan makananmu? Saya lebih suka menunggu untuk pulang sebelum makan. Petik 2. Bab 3, secara resmi mulai bekerja, dan pengalaman pertama dan kredit diperolehnya. Catherine berdiri sambil tersenyum, dan Luke juga berdiri dan mengambil peralatan makan yang dia gunakan. Catherine akan membersihkannya nanti. Robert juga berdiri dan berkata, baiklah, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke departemen. Luke, istirahatlah di rumah untuk saat ini. Luke memanggilnya. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Robert penasaran. Apa yang sedang terjadi? Luke mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, tidak ada yang lebih baik untuk saya lakukan. Saya mungkin juga pergi dengan Anda dan menyelesaikan proses perekrutan. Paling-paling, saya tidak akan segera memulai, tetapi dalam beberapa hari. Apakah itu bisa diterima? Robert mengangguk. Tentu. Bagaimanapun, Anda hanya akan dibayar sejak hari Anda mulai bekerja. Tapi apakah Anda yakin ingin pergi sekarang? Apakah kamu tidak ingin memikirkannya lebih jauh? Luke menjawab, saya sudah menghabiskan beberapa hari untuk memikirkannya. Aku sudah memutuskan. Ayo pergi. Di samping mereka, Catherine mau tak mau menyela, mulai. Apa yang kamu mulai? Luke berkata sambil tersenyum, saya menyadari bahwa apa yang dikatakan Robert kepada saya beberapa hari yang lalu adalah benar. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tetap tinggal dan menjadi polisi di sini. Apakah kamu senang mendengarnya, Catherine? Catherine benar-benar tercengang. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum dia bisa berbicara. Tetapi beberapa hari yang lalu, kamu masih banyak berdebat dengan Robert, bahkan mengklaim bahwa pekerjaannya sangat buruk sehingga kamu akan memakan kotoran. Luke mengangkat bahu dan menjawab, kami semua penduduk pedesaan. Siapa di antara kita yang tidak berbau kotoran? Dan makan kotoran masih lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Catherine, Robert, Catherine tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih jauh, tapi kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak istirahat 1 atau 2 hari dulu? Luke menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, Catherine. Kemarin? Tidak, tepatnya, sehari sebelum kemarin, saya terlalu bersemangat dan melupakan makan siang saya dalam kegembiraan saya. Aku hanya pingsan karena aku terlalu lapar. Tubuhku baik-baik saja. Bagaimanapun, saya masih akan beristirahat selama beberapa hari setelah saya mendaftar untuk bekerja. Apakah Anda khawatir Robert akan memaksa saya untuk memulai lebih awal? Catherine memelototinya dan berkata, kamu bahkan bisa melupakan makananmu. Bagaimana saya tidak khawatir tentang Anda? Tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan kotak makan siang. Bawalah agar kamu tidak lupa. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tentu. Dengan itu, aku pasti akan mengingatnya. Robert bertanya, bagaimana dengan saya? Catherine menjawab, kamu juga membawa makan siang hari ini. Tentu. Apa yang Anda inginkan, burger? Atau sandwich? Robert menggerutu, apakah saya akan makan apapun yang dimakan anak ini juga? Luke tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, dan mengabaikan seorang pria paruh baya yang cemburu. Catherine dengan cepat menyiapkan 3 sandwich, tapi kali ini bukan sandwich ham. Sebaliknya, itu adalah sandwich daging sapi. Ini akan menjadi makan siang untuk kedua pria itu. 30 menit kemudian, keduanya tiba di kota. Robert memarkir mobil di depan kantor polisi sebelum turun dari mobil. Semuanya lebih besar di Texas,
termasuk tempat parkir. Atau lebih tepatnya, di kota-kota kecil seperti ini, tidak ada tempat parkir khusus. Departemen kepolisian tidak lebih dari sebuah bangunan kecil berlantai 2 dengan ruang kosong di belakangnya yang cukup besar untuk menampung sekitar 200 hingga 300 kendaraan. Tapi kota ini hanya berpenduduk 2.000 orang. Dan termasuk Robert, ada kurang dari 12 orang yang bekerja di kepolisian ini. Dan baru-baru ini, salah satu dari mereka, jiwa menyedihkan yang telah lama melajang, bahkan menjadi gila dan mengundurkan diri. Dia pergi ke Dallas dengan harapan menemukan cinta sejatinya. Satu-satunya hal yang Luke katakan adalah, "Bang, bangun. Berhenti bermimpi." Sebagian besar waktu, penampilan seorang pria merupakan faktor besar apakah dia punya pacar atau tidak. Di Amerika Serikat, uang terkadang juga berperan. Tetapi sebagai seseorang yang tidak memiliki penampilan atau uang, bahkan jika orang itu pergi ke Dallas, masih akan sulit baginya untuk mendapatkan pacar. Itu juga mengapa lowongan tiba-tiba terbuka di Departemen Kepolisian. Luke mungkin meremehkan lowongan ini, tetapi begitu diiklankan, dibutuhkan kurang dari sehari untuk mengisinya. Di sini, di kota yang luas namun berpenduduk jarang ini, tidak banyak pekerjaan polisi. Ditambah lagi, bahaya menjadi petugas polisi di sini jauh lebih rendah daripada menjadi petugas polisi di kota-kota perbatasan di Barat Daya. Ini adalah pekerjaan yang stabil dan santai, dan pekerjaan yang sangat populer di kalangan penduduk setempat. Robert sebenarnya menggunakan apa yang diizinkan dalam lingkup wewenangnya untuk membuka jalan bagi Luke. Selama operasi sehari-hari tidak terpengaruh, tidak akan ada masalah dengan dia melakukan itu. Amerika Serikat juga merupakan negara di mana jaringan itu penting, dan dalam aspek tertentu, memainkan peran yang lebih besar daripada di Cina. Sebagai seseorang yang telah menjadi kepala kota ini selama lebih dari 10 tahun, Robert memenuhi syarat untuk memberi Luke hak istimewa ini. Saat itu hampir jam makan siang, dan ketika Robert tiba, para petugas yang sedang bergiliran dibebaskan. Setelah saling menyapa dengan senyum hangat, petugas pergi makan siang di restoran cepat saji terdekat. Di sana, mereka juga akan menikmati istirahat selama 2 jam. Adapun Robert, dia memanggil seorang petugas yang tinggal di belakang dan berkata, "Bob, bantu Luke dengan proses pendaftaran." Bob adalah seorang pria Kaukasia yang berusia sekitar 30 tahun, dan seperti banyak penduduk Texas lainnya, dia agak kecoklatan. Dia bukan seorang koboi yang bekerja di sebuah peternakan, tetapi sebagai seorang polisi, dia masih harus pergi berpatroli. Dan tentu saja, pria besar dan kasar seperti dia tidak akan peduli dengan perlindungan tabir surya. Dengan demikian, lehernya sangat kecoklatan. Mendengar kata-kata Robert, Bob bersiul dan berkata, "Begitu, Tuan Skywalker benar-benar akan bergabung dengan pasukan. Apakah hari ini hari April Mop?" Robert tidak mau repot-repot menjawab dan hanya melambaikan tangannya sebelum masuk ke kantornya. Bob tidak tersinggung karena diabaikan. Sambil tersenyum, dia membawa Luke untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan Robert di sini, informasi pribadi Luke sudah tersedia. Jelas, Robert telah mempersiapkan mereka sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Luke adalah menandatangani sekitar 10 dokumen, dan proses pendaftaran selesai. Tepat pada saat dia menandatangani dokumen terakhir, sistem bereaksi. Misi selesai. Poin pengalaman yang diterima, 10 kredit, 10. Lukas sangat gembira. Seperti yang diharapkan. Secara alami, dia terburu-buru untuk mendaftar hari ini karena misi. Dengan sistem terbelakang itu, dia tidak bisa duduk-duduk dan menunggu sesuatu yang baik jatuh ke pangkuannya. Dia harus mengambil inisiatif dan menguji sistem secara teratur untuk mengetahui manfaat yang bisa dia dapatkan dari sistem sesegera mungkin. Misalnya, melalui misi ini, dia hanya ingin melihat apakah dia perlu secara resmi mulai bekerja atau apakah dia hanya membutuhkan identitas resmi sebagai petugas polisi untuk menyelesaikan misi. Tebakannya ternyata benar. Saat dia menandatangani dokumen terakhir, dia adalah petugas polisi yang sah di kota ini. Bahkan jika dia belum mulai bekerja, dia sekarang resmi menjadi polisi. Adapun tanggal mulai sebenarnya, itu hanya akan mempengaruhi gajinya, tetapi tidak akan mempengaruhi penyelesaian misinya. Tapi, sistem menghilang lagi setelah itu. Sekali lagi, sistem terbelakang menunjukkan betapa tidak bergunanya itu. Setelah mengirim pengumuman itu berpura-pura mati lagi. Tampaknya tidak ada niat untuk mengeluarkan misi berikutnya. Namun, Luke tidak keberatan. Sebaliknya, dia meninggalkan Bob sebelum keluar dari gedung. Dia saat ini terlalu bersemangat dan perlu menenangkan diri. Dia butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Di luar gedung, suhu siang hari sangat panas, tapi Luke sepertinya tidak menyadarinya. Dia terus mondar-mandir di area teduh di depan gedung.
Saat dia mondar-mandir, dia sibuk mengganggu sistem bodoh itu. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengaktifkan misi berikutnya. Sekarang dia telah memperoleh pengalaman dan poin kredit, dia perlu mencari tahu kapan dia bisa naik level. Levelnya masih nol, dan jelas levelnya bisa meningkat. Dia hanya tidak tahu berapa banyak poin pengalaman yang diperlukan untuk peningkatan. Saat Luke sedang sibuk mengganggu sistem, suara langkah kaki terdengar. Luke mengabaikan suara itu karena dia masih sibuk melakukan apapun yang dia bisa untuk mengganggu sistem. Jadi, dia benar-benar mengabaikan siapapun yang ada di dekatnya. Bab 4, Kaki Panjang, Split, dan Pacar. Setelah beberapa saat, suara wanita serak tiba-tiba terdengar. Sialan kau, Lukas. Jadi, Anda sebenarnya tidak sakit. Anda berbohong kepada saya dan meninggalkan saya sendirian di prom. Sialan Anda. Kemudian, tornado yang kuat melesat. Luke berbalik, dan hal pertama yang dilihatnya adalah kaki yang masuk. Dia menerjang ke depan secara refleks dan memblokir kaki yang masuk dengan bahunya. Lengannya terentang dengan cara yang terlatih, dan tubuh yang lincah dan fleksibel jatuh ke pelukannya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Oh, Jimena, senang bertemu denganmu lagi." Gadis di lengannya saat ini dalam posisi berdiri terbelah, dan celana dalam hitamnya bisa terlihat samar-samar di bagian bawah celana pendek denimnya yang robek. Dia tampaknya tidak memperhatikan pose yang sangat sulit yang dia lakukan. Sebaliknya, dengan kemarahan di wajahnya, dia berteriak, "Sialan! Lepaskan saya! Aku harus membunuhmu, kau merusak ingatanku yang indah dan meninggalkanku sendiri di pesta kelulusanku. Anda bahkan membuat Claire berbohong untuk Anda bahwa Anda dirawat di rumah sakit. Dan ketika saya pergi ke sana malam itu, Anda bahkan berpura-pura tidur. Lihat kamu, apakah Anda terlihat seperti seseorang yang baru-baru ini dirawat di rumah sakit?" Luke tidak marah. Gadis itu masih dalam pelukannya, dia dengan lembut membelai punggungnya dan berkata, "Jimena, aku tidak berbohong. Anda kenal saya. Saya tidak suka berbohong. Jika Anda bisa memberi saya 2 menit, saya pasti akan meredakan kemarahan Anda." Petik 2. Mendengar itu, wanita muda bernama Jimena tampak tenang secara signifikan ketika dia menatapnya dengan ragu dan bertanya, "Benarkah?" Luke menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja. Atau apakah Anda pikir Anda lebih menakutkan daripada babi betina itu? Aku tidak akan berbohong bahkan ketika menghadapi babi itu." Petik 2 tanda seru. "Aku bukan babi." Jimena tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, "Saya beri waktu 2 menit. Hei, apa yang kamu tunggu? Lepaskan kakiku." Luke tersenyum dan melepaskan kakinya, membiarkan kaki panjang dan ramping itu meluncur dari bahunya kembali ke tanah. Kemudian, dengan lengannya di sekelilingnya, mereka duduk di depan gedung. "Aku tidak menyuruh Claire berbohong untukku. Saya dipulangkan pukul 10 pagi ini. Saya pikir Anda hanya perlu bertanya kepada dokter manapun di sana dan Anda akan memiliki cerita lengkapnya, bukan?" Luke menjelaskan dengan tenang. Jimena membalas, "Lalu apa yang kamu lakukan menjadi begitu bebas dan duduk di sini? Kenapa kamu tidak meneleponku?" Lukas mengangkat bahu. "Aku baru bangun pagi ini dan harus segera kembali untuk membiarkan Catherine melihatku dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan dia terus khawatir, kan? Selanjutnya, Robert membawa saya ke sini untuk mendaftar di departemen. Saya baru saja menyelesaikan prosesnya, dan itu bahkan belum 5 menit. Saya tidak bisa menelepon Anda sebelum Anda sampai di sini sendiri." Petik 2. Jimena ternganga. "Daftar." Lukas mengangguk. "Ya, barusan, sebenarnya. Saya resmi menjadi petugas departemen. Saya akan mulai bekerja dalam beberapa hari." Jimena tidak percaya. "Saya pikir Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan pergi ke Dallas atau Houston untuk melanjutkan studi Anda. Mengapa Anda berubah pikiran? Apakah karena Catherine dan yang lainnya?" "Tidak." Luke memotongnya dan menjelaskan, "Aku baru saja menyadari sesuatu. Sebenarnya Robert sudah memberitahuku tentang menjadi polisi beberapa hari yang lalu. Aku baru saja memikirkannya." Jimena terdiam lama sebelum berkata, "Kalau begitu, semoga beruntung untukmu, kurasa." Luke tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sedih. Masa depan yang indah masih menunggu kita. Bukannya aku berencana untuk tetap menjadi polisi di sini selamanya." Jimena memaksakan senyum, tapi hatinya diserang kesedihan. Perasaannya sangat rumit sekarang. Jimena adalah pacar Luke. Mereka berdua adalah siswa Knox High, dan keduanya lulus tahun ini. Adapun bagaimana hubungan mereka dimulai, Jimena lah yang mengejar Luke. Ini adalah kisah yang dimulai dengan upaya setengah sukses seorang pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik. Sekelompok siswa sekolah menengah pernah memutuskan untuk pergi berkemah. Saat itulah keduanya bertemu satu sama lain.
Namun, mereka masih tidak terlalu dekat pada saat itu. Selama perjalanan berkemah, Jimena bertemu dengan babi hutan. Saat itu, Jimena ketakutan dan mulai berteriak minta tolong. Luke, yang paling dekat dengannya, tiba lebih dulu. Kemudian, dalam konfrontasi langsung, dia berdiri di depan babi hutan, yang juga tampak ragu-ragu. Dia melindungi Jimena di belakangnya saat mereka perlahan mundur. Akhirnya, orang-orang lain dalam perjalanan itu tiba, dan seorang dewasa dengan senapan menembak babi hutan itu. Sebenarnya, babi hutan itu tidak terlalu besar. Dan pada saat itu, babi hutan juga sedikit ketakutan dengan teriakan Jimena. Itulah mengapa itu tidak segera menyerangnya. Sebenarnya, orang yang menyelamatkan Jimena adalah orang dewasa dengan senapan, bukan Luke. Tetapi setelah keduanya menjalin hubungan, Jimena mengatakan bahwa ketika Luke tiba dan melindunginya di belakangnya tanpa ragu, dia melihatnya sebagai simbol keberanian. Jika itu orang lain, mereka akan langsung melarikan diri ketika melihat babi hutan itu. Atau mereka mungkin berhenti berlari dan mulai berteriak juga. Itulah yang kebanyakan orang akan lakukan. Pada saat itu, Luke hanya membawa pisau untuk mengiris daging sapi, tidak mungkin baginya untuk bisa melakukan apapun pada babi hutan dengan pisau itu. Apa yang bisa Lukas katakan? Haruskah dia memberitahunya bahwa dia sudah terbiasa melihat babi hutan di peternakan kakek dari pihak ibu, dan karena itu tidak takut? Haruskah dia juga memberitahunya bahwa dia sebenarnya tahu temperamen babi hutan dengan sangat baik? Jika dia tidak melindungi Jimena, dan membiarkannya terus berteriak, babi hutan kemungkinan besar akan sangat terganggu oleh suaranya yang keras sehingga mungkin memutuskan untuk menyerang. Dan babi hutan itu tidak terlalu besar. Pada saat yang sama, itu agak pemalu. Tentu, untuk melakukan apa yang Luke lakukan membutuhkan keberanian, tetapi selama ini dia yakin hidupnya tidak dalam bahaya. Dan setelah kejadian itu, Jimena mulai mengejar Luke. Jimena adalah kecantikan di atas rata-rata, dan itu hanya karena Luke memiliki selera yang berbeda dibandingkan dengan penduduk setempat di sini. Untuk orang biasa, dia pasti sangat cantik. Dia memiliki kaki yang panjang, pinggang yang ramping, dan pantat yang melengkung. Tentu, dadanya tidak terlalu besar, tetapi sosoknya masih luar biasa secara keseluruhan. Ditambah dengan kulit coklatnya yang sehat dan tubuh atletis yang merupakan hasil dari olahraga terus-menerus, dia benar-benar cantik dengan gaya atletik. Sebagai seorang Latina, Jimena adalah wanita muda yang sangat bersemangat, dan ketika dia mulai mengejar Luke, dia melakukannya secara terbuka. Dan Luke adalah pria normal dan sehat. Meskipun dia telah hidup hingga 30 tahun di kehidupan sebelumnya, dan juga memiliki beberapa pacar saat itu, dia belum pernah melihat serangan yang begitu kuat dari seorang wanita sebelumnya. Saat itu, Luke masih duduk di kelas 10 dan masih lajang. Luke sekitar 60 hingga 70% mirip dengan Catherine dalam penampilan, mereka tampak biasa-biasa saja pada awalnya, tetapi semakin lama Anda melihatnya, semakin Anda merasa bahwa mereka sangat menyenangkan mata. Luke adalah anak sekolah menengah yang memiliki penampilan yang layak, tubuh yang layak, dan karakter yang baik, namun telah lajang selama ini. Di Amerika Serikat, pria dalam situasi ini sangat sering disalahartikan sebagai seseorang dengan preferensi yang berbeda, yaitu pria yang tidak menyukai wanita. Sebenarnya, meskipun Luke telah hidup hingga 30 tahun di kehidupan sebelumnya, dia tidak terlalu pandai mengejar seseorang. Itu, ditambah dengan kebiasaannya yang benar-benar di luar kebiasaan dibandingkan dengan siswa Amerika biasa, telah menyebabkan dia tetap melajang selama ini. Tiba-tiba, kecantikan yang luar biasa muncul untuk mengejarnya. Dia tidak bisa menahan serangan dari Latina yang cantik dan bersemangat, dan segera, dia menerimanya dan menjadi pacarnya. Baru saat itulah Luke bebas dari desas-desus yang beredar di sekolah tentang preferensi ualnya, dan orang-orang tidak lagi membicarakannya di belakang punggungnya. Namun sebenarnya, hubungan dia dan Jimena secara resmi telah berakhir setelah prom sehari sebelumnya. Bab 5, Pesta, Ide Berani, dan Misi Lain selesai P. Prom adalah acara formal terakhir SMA, dan setelah itu, para siswa dapat mulai menghabiskan waktu mereka sesuka mereka. Ada yang pergi jalan-jalan, ada yang berkeliling untuk persiapan melanjutkan studi, ada yang mulai mencari pekerjaan, dan seterusnya. Kebanyakan dari mereka akan mulai melakukan semua itu setelah prom. Meskipun beberapa dari mereka tinggal di kampung halaman mereka, Luke dan Jimena sudah lama mengetahui rencana satu sama lain. Perbedaan nilai mereka agak besar. Hasil Luke di atas rata-rata, dan karena dia telah lama mengumpulkan kredit yang cukup, masuk universitas negeri adalah suatu kemungkinan. Adapun Jimena, dia hampir tidak bisa mengumpulkan kredit yang cukup tepat sebelum lulus. Meskipun demikian,
Ia tetap berencana untuk masuk ke Community College dan melanjutkan studinya. Dia merindukan kehidupan kota besar. Tampaknya keduanya ditakdirkan untuk tidak dapat melanjutkan hubungan mereka. Tapi mereka tidak pernah membicarakannya dengan serius. Bagaimanapun, hal seperti ini sebenarnya sangat umum di antara pasangan sekolah menengah, dan tidak banyak orang yang akan terlalu terganggu olehnya. Sekarang Luke tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini untuk menjadi seorang perwira polisi. Itu adalah perubahan yang bagaimanapun tidak akan mempengaruhi rencana mereka untuk putus setelah prom. Jimena tidak akan pernah tinggal kembali. Dia penuh kehidupan, dan tidak akan pernah tinggal di kota kecil seperti ini. Setelah beberapa lama, dia berkata, tapi kamu harus pergi ke pesta Marta malam ini. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berdandan dengan setelan yang saya siapkan sebulan yang lalu? Petik 2. Jimena tertawa dan memukulnya dengan main-main sebelum berkata, bahkan jika kamu cukup tak tahu malu untuk memakainya, aku akan terlalu malu. Oke, jangan lupa waktunya. Ini jam 7 malam. Jika Anda berani datang terlambat lagi, saya akan menghancurkan bola Anda. Petik 2. Pesta malam ini adalah acara pribadi dan bukan acara sekolah. Oleh karena itu, setiap orang dapat mengenakan apapun yang mereka inginkan, atau seseorang bahkan dapat memilih untuk mengenakan setelan ulang tahun mereka. Satu-satunya hal yang tidak akan dikenakan siapapun adalah setelan dan gaun formal yang sama dengan yang mereka kenakan untuk pesta prom. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Jimena melangkah maju dan memberinya ciuman Prancis yang panjang sebelum berkata, baiklah, sampai jumpa malam ini. Marta masih menungguku di supermarket. Luke mengangguk dengan senyum yang sama di wajahnya. Sampai jumpa nanti malam. Ketika Jimena melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menggigit ringan telinganya sebelum berbicara. Apakah kamu tidak punya ide yang berani? Hehe, jangan lupa cari di lemari samping tempat tidur Robert. Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya saya akan. Saya berjanji. Adapun apa yang bisa dia temukan di lemari samping tempat tidur Robert, itu jelas bukan pistol. Menatap kepergian Jimena, Luke mengusap dagunya dan bergumam, berdasarkan apa yang akan terjadi malam ini, apakah aku perlu membawa seluruh kotak? Saat Luke sibuk memikirkan urusan pribadinya malam itu, suara Robert terdengar di belakangnya. Aku melihat bocah itu sudah dewasa. Dia bahkan menggoda gadis-gadis di depan departemen kepolisian sekarang. Luke tersenyum sebelum berbalik. Ngomong-ngomong, Robert, aku ada pesta malam ini. Tapi aku akan mengunjungi kamar tidurmu sebelum itu. Robert sedikit mengernyit sebelum mengangkat alis. Hehe, tentu. Lakukan apa yang kamu mau. Saya juga punya pelumas. Apakah kamu menginginkannya? Luke menjawab, tidak, terima kasih. Saya jauh lebih terampil daripada Anda. Petik 2. Robert mengamuk, sialan, dasar anak nakal. Luke berkata, beri aku makan siang dulu. Aku lapar lagi. Beberapa saat kemudian, Robert mengusir Luke dari departemen kepolisian, yang terakhir memegang kantong kertas besar. Luke memandang Robert, yang memasuki gedung lagi, dan bibirnya melengkung sebelum dia duduk di depan gedung dan mulai memakan makan siangnya perlahan. Dia tidak terlalu peduli dengan pestanya. Bahkan dengan petunjuk Jimena, dia masih tidak terlalu tersentuh. Keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Apapun yang bisa mereka lakukan, sudah mereka lakukan. Dia memiliki tubuh berusia 18 tahun, tetapi jiwanya sebenarnya berusia 30 tahun. Dia terus mengganggu sistem dalam pikirannya saat dia makan siang. Setelah makan siang, dia dengan santai pulang ke rumah. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dia bertemu Smith, tetangganya. Jadi, dia mendapat tumpangan gratis pulang. Dan pada pukul 6 tepat, Luke meninggalkan rumahnya setelah dia selesai bersiap-siap. Selain mandi dan pakaian bersih, dia tidak perlu berpakaian mewah untuk pesta. Dan dia tidak perlu mengemudi. Rumah Marta berada di kota kecil yang sama, dan hanya berjarak sekitar 10 menit naik sepeda dari tempatnya. Dia mengendarai sepedanya dengan santai di sepanjang jalan, dan ketika dia berhenti di lampu lalu lintas tertentu, dia mendengar teriakan tidak jauh darinya. Ayo, Mickey, pulanglah dengan nenek. Kami makan ikan kaleng favoritmu malam ini. Luke berbalik dan tersenyum pada apa yang dilihatnya. Dia turun dari sepedanya dan membiarkannya bersandar pada pagar di sepanjang jalan sebelum dia berjalan mendekat dan berkata, Lucy, apakah Mickey nakal lagi? Ini adalah nenek berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh mungil dan rambut putihnya ditarik rapi dengan beberapa jepit rambut. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi orang masih bisa melihat bahwa dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Dia berbalik, dan ketika dia melihat Luke,
dia merasa sangat lega. Ah, Skywalker, gunakan kekuatanmu dan bantu aku. Bawa pembuat onar ini ke sini untukku. Petik 2. Luke memberi hormat polisi dan berkata, "Ya, Bu." Nenek Lucy tersenyum. "Oh, apakah aku Obi-Wan sekarang?" Luke menjawab sambil tersenyum, "Ya, benar. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memerintahkan saya berkeliling?" Saat dia berbicara, dia menggunakan celah kecil di dinding untuk mendorong dirinya ke atas sebelum dia meraih atap dengan kedua tangan. Menerapkan beberapa kekuatan, dia menemukan bahwa atapnya stabil, dan berbicara lagi. "Kemarilah, Mickey. Ikuti nenek kembali dan makan malam Anda." Petik 2. Seekor kucing American Shorthair duduk di sana menatapnya dengan kepala dimiringkan. Kucing itu tidak lari, dan Luke bisa meraihnya dengan mudah dengan satu tangan sebelum melompat dari dinding. Setelah dia menyerahkan kucing bernama Mickey kepada Nenek Lucy, keduanya berpamitan dan berpisah. Nenek Lucy adalah salah satu tetangganya, dan tinggal 3 rumah darinya. Mickey sesekali akan nongkrong di tempat Luke. Jadi, Mickey agak akrab dengannya. Itulah sebabnya Luke bisa menangkap Mickey dengan mudah. Sementara Lucy mengambil waktu manisnya mengemudi kembali ke rumah, Luke menemukan sesuatu yang memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia telah menerima tanggapan lain dari sistem. Misi, bantu penduduk kota, selamatkan kucing. Misi selesai. 2 pengalaman dan poin kredit telah diperoleh sebagai hadiah. Tapi yang mengejutkan Luke bukanlah pengalaman atau pujiannya. Itu hanya 2 poin, yang hampir diabaikan. Yang lebih mengejutkan Luke adalah kenyataan bahwa salah satu tebakannya telah diverifikasi lagi. Sistem memang telah diaktifkan secara resmi. Kali ini benar-benar aktif, tidak seperti aktivasi dan sinkronisasi sebelumnya, dan juga berbeda dengan misi pertama yang dia lakukan untuk menjadi seorang polisi. Berdasarkan fakta bahwa misi telah dianggap selesai setelah dia menandatangani dokumen akhir, itu lebih merupakan identitas resmi sebagai petugas polisi yang diperlukan untuk misi daripada dia benar-benar melakukan tugas sebagai petugas polisi. Dan sekarang, misi penyelamatan kucing ini juga merupakan sesuatu yang telah muncul bahkan sebelum dia memulai pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan penghargaan yang diberikan oleh sistem tidak terbatas pada pekerjaan atau jam kerjanya. Sebaliknya, selama dia resmi menjadi petugas polisi, tindakan dan perilakunya akan memberinya pengalaman dan penghargaan. Bab 6, buat aku bahagia. Di sisi lain, misi penyelamatan kucing ini juga mengungkapkan informasi tertentu. Luke tidak perlu sistem untuk mengeluarkan misi terlebih dahulu sebelum dia bisa mulai mendapatkan poin pengalaman. Itu kemungkinan terkait dengan fakta bahwa dia secara hukum sudah menjadi polisi. Lagi pula, dia juga telah melakukan banyak perbuatan baik sebelum ini, dan ini bukan pertama kalinya dia membantu Nenek Lucy menangkap kucing nakal itu. Namun, sistem tidak pernah memberinya hadiah. Dari situ, Luke menyimpulkan bahwa hanya setelah menjadi petugas polisi dia akan mulai naik level. Itu benar, ini adalah sistem yang berpusat pada peningkatan level dalam praktik. Berbeda dari game di mana orang naik level dengan membunuh monster, dia akan naik level melalui pekerjaan polisi. Dalam permainan, misi akan menghadiahinya dengan poin pengalaman, tetapi ketika dia membunuh monster, poin pengalaman juga akan dihargai. Demikian juga, membantu nenek menangkap kucingnya sama dengan membunuh monster dalam game, sistem tidak akan mengeluarkan misi khusus untuk setiap perbuatan, tetapi setelah dia menyelesaikan satu perbuatan seperti itu, dia akan secara otomatis menerima pengalaman dan poin kredit. Dengan itu, naik level tidak akan sesulit yang Luke bayangkan. Berbeda dari sistem dalam novel di mana seseorang hanya bisa mendapatkan poin pengalaman melalui misi, sistemnya kemungkinan besar berfokus pada kehidupan sehari-hari seorang perwira polisi. Membantu nenek menangkap kucing adalah perbuatan yang sangat kecil, setara dengan membunuh seekor ayam di sekitar desa pemula dalam sebuah permainan. Itulah mengapa dia hanya mendapatkan 2 pengalaman dan poin kredit. Bagaimana jika dia melakukan hal lain? Di Amerika Serikat, kepolisian memiliki cakupan pekerjaan yang sangat luas. Dari kontrol lalu lintas dan perselisihan lingkungan hingga kecelakaan dan kejahatan, semuanya adalah bagian dari pekerjaan polisi. Di kota yang lebih besar, kepolisian dipecah menjadi departemen yang berbeda seperti penyelidikan kejahatan, narkotika, dan sebagainya. Tetapi di sini, di kota kecil ini, Robert bertanggung jawab atas segalanya, dan tidak ada pemisahan yurisdiksi yang ketat untuk para perwira di bawahnya. Karena itu, bahkan sebagai petugas polisi baru, Luke akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kasus-kasus di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada penyelamatan kucing. Dia pasti akan mendapatkan lebih dari 2 pengalaman menyedihkan dan poin kredit dari kasus-kasus seperti itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, Luke mengendarai sepedanya perlahan dan tiba di rumah Martha.
Marta berasal dari keluarga yang cukup kaya, ayahnya terlibat dalam grosir produk daging dan memasok beberapa pemain utama di kota-kota besar sekitarnya. Dia pasti memiliki salah satu pendapatan tertinggi di kota ini. Karena itu, rumah Marta sangat besar, bahkan di antara rumah-rumah lain di Texas yang umumnya sudah berukuran lebih besar. Rumahnya memiliki 3 lantai, dan bangunan itu berukuran hampir 1.000 meter persegi. Di belakang dan di depan rumah terdapat padang rumput yang cukup luas untuk dijadikan lapangan sepak bola. Ada juga sebuah taman yang ditumbuhi beberapa pohon besar di dalamnya, menambah keindahan perkebunan. Ada juga kolam renang di belakang rumah yang berukuran 50 kali 20 meter. Untuk keluarga yang terdiri dari 3 orang, kolam renang ini sangat besar. Luke tiba pada pukul 18.45, tidak terlalu dini tapi juga tidak terlambat. Tentu saja, pasti ada orang lain dari sekolah yang datang lebih awal. Untuk pesta seperti ini, seseorang bisa datang asalkan seseorang yang diundang membawa mereka masuk. Atau bahkan seseorang bisa ikut serta hanya dengan menyelinap masuk. Tetapi sebagian besar waktu, hanya siswa sekolah menengah atas dari sekolah mereka yang akan datang. Ada juga 1 atau 2 gadis sekolah menengah yang terlihat dewasa terlalu dini. Ya, anak-anak sekolah menengah. Mengingat besarnya kerumunan di pesta seperti ini, tidak ada yang peduli dengan beberapa siswa sekolah menengah di tengah-tengah mereka. Tapi tentu saja, prasyarat untuk kehadiran mereka adalah bahwa siswa sekolah menengah ini harus perempuan yang telah berkembang lebih awal dan terlihat seperti siswa sekolah menengah lainnya. Luke mengambil sebuah tiang logam acak dan mengunci sepedanya ke sana. Dia tidak akan membawa sepedanya masuk. Orang biasa akan sulit membayangkan betapa gilanya sekelompok siswa sekolah menengah yang berpesta. Dia tidak berniat membiarkan sepedanya dibongkar oleh orang-orang gila, juga tidak ingin disambut dengan sepeda yang tertutup muntahan ketika dia hendak pulang. Setelah dia mengunci sepedanya, dia berjalan ke halaman depan. Dia telah menduga bahwa sekitar 70% dari siswa akan berada di sini malam ini. Dengan demikian, taman itu dipenuhi dengan kebisingan. Beberapa gadis dengan tank top dan hot pants terlihat cekikikan dan bermain di ayunan yang digantung di salah satu pohon besar. Banyak gadis terlihat duduk di cabang-cabang yang lebih rendah dan berbicara di antara mereka sendiri. Gadis-gadis ini semua mengenakan tank top dan hot pants juga. Paling-paling, beberapa dari mereka memiliki jaket tipis di atas tank top mereka. Bisa dikatakan bahwa dengan satu pandangan, semua yang masuk ke matamu adalah sepasang kaki yang panjang dan ramping. Tapi tentu saja, sebagian besar kaki ini kecoklatan. Texas adalah tempat yang mendapat banyak sinar matahari, dan gadis-gadis lokal di sini kebanyakan atletis, jadi mereka semua memiliki kulit sawo matang yang sehat seperti warna gandum. Beberapa gadis meneriakkan salam mereka padanya dari pohon. Mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih dekat dengannya di sekolah. Luke tersenyum dan melambai pada mereka sebelum bertanya, "Di mana Jimena?" Teman Jimena ada di antara mereka, dan mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya menunjuk ke belakang gedung. Tempat itu bahkan lebih ribut daripada halaman depan. Luke mengangguk sebagai tanda bahwa dia menerima pesan itu. Gadis-gadis itu tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan memberinya beberapa ciuman terbang. Tentu saja, dia tidak akan menganggapnya serius. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka mengolok-oloknya karena sesuatu yang Jimena ceritakan tentang dia. Dengan cara ini, pria dan wanita sangat mirip. Luke memutar di sekitar gedung. Dia tidak ingin masuk ke dalam untuk saat ini. Hotspot pesta malam ini adalah kolam renang. Adapun kamar di dalam rumah, itu milik pasangan yang mencari privasi. Benar saja, ketika Luke tiba di halaman belakang, dia bertemu dengan adegan kegilaan. Sejumlah besar orang di sini sudah lulus SMA, dan ditambah dengan kegilaan pesta ini. Bagaimanapun, itulah yang dipikirkan Luke. Tapi tentu saja, untuk orang banyak di sana, ini adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Orang bisa terlihat berenang di kolam, atau saling mengejar, atau berbicara satu sama lain, makan, minum, berpelukan, dan sebagainya. Sistem pencahayaan telah disiapkan di halaman belakang sebelumnya. Tidak jauh dari sana ada sebuah platform dengan 2 speaker dan sebuah amplifier di atasnya. Juga di peron adalah seorang DJ wanita berlekuk mengenakan bikini yang tubuhnya bergoyang maju mundur, semakin menambah kegembiraan di udara. Luke menyesuaikan ekspresinya dan postur berjalannya, dia tidak bisa membiarkan dirinya berjalan ke adegan ini tanpa ekspresi seperti orang yang berjalan dalam tidur. Itu akan terlihat terlalu tidak pada tempatnya. Postur berjalan barunya adalah salah satu yang biasanya tidak akan pernah dia gunakan, dia kemungkinan besar akan dipukuli setelah beberapa langkah jika dia mencoba. Tapi di sini, tidak ada yang peduli. Semua orang sibuk berpesta.
Saat Luke berjalan, dia mengamati sekelilingnya. Segera, dia menemukan pacarnya. Dia mendekatinya dan berkata, "Gadis, buat aku bahagia." Jimena yang sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya sedikit ternganga, sebelum sekelompok gadis itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa bereaksi dengan cara lain, karena mereka sangat jelas tentang tipe orang yang biasanya Luke. Dia adalah orang yang tidak peduli pamer, namun merupakan eksistensi yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Tapi saat ini, dia berdiri di sana seperti preman dari film yang akan dipukuli. Jelas sekali dia sedang bercanda. Jimena dan gadis-gadis lain semua tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah mereka lulus, dapat dimengerti jika seseorang tiba-tiba memutuskan untuk mengubah citra mereka. Salah satu gadis tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Haha, Luke, ku dengar kau dirawat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Anda tidak mengalami kerusakan otak dan mendapatkan kepribadian baru seperti di film, kan? Atau apakah ini yang ingin Anda lakukan selama bertahun-tahun?" Petik 2. Bab 7, Pencarian Kamar dan Kasus Pembunuhan. Luke berkata dengan cemoohan, "Aku tetaplah aku, hanya dalam warna yang berbeda. Anda tidak akan mengerti. Baiklah, aku pergi dengan gadisku. Tidak ada yang punya waktu untuk berkeliaran di sini." Petik 2. Jimena masih sibuk tertawa ketika dia tiba-tiba ditarik dan diangkat ke bahu Luke sebelum dia dibawa pergi. Gadis-gadis di sekitar mereka tidak marah. Mereka hanya mengeluh main-main dan masing-masing dari mereka memberi Luke jari. Setelah keduanya meninggalkan area kolam renang, Luke akhirnya menurunkan Jimena. Sama seperti itu, keduanya mulai berjalan di atas halaman saat mereka mengobrol satu sama lain. Ini adalah poin bagus tentang Luke, dan salah satu yang Jimena telah menggodanya berulang kali, dia mengklaim bahwa dia mirip dengan saudara perempuan. Sebenarnya, itu hanya karena Luke adalah orang yang sabar dan tidak keberatan mendengarkan Jimena ketika dia mengomel tentang sesuatu. Selain itu, dia juga akan dengan lembut membagikan pemikirannya yang tulus saat dia mendengarkan. Tapi dengan cara itu, dia memang agak mirip dengan salah satu kakak perempuan di radio yang berspesialisasi dalam mendengarkan masalah orang lain. Meskipun Jimena telah menggodanya beberapa kali tentang hal itu, dia jelas sangat senang dengan Luke untuk siapa dia. Dia adalah orang yang cukup berani untuk melindunginya dari babi hutan, dan cukup sabar untuk menjadi pendengar yang baik untuknya. Itu adalah sesuatu yang bahkan keluarganya tidak bisa lakukan. Luke tampaknya tidak terlalu peduli dengan pujiannya. Dengan senyum lebar, dia memeluknya dan tangannya menjelajahi punggungnya sambil berkata, "Ingat, kamu pacarku. Jika saya tidak bisa bersabar, saya akan kelaparan." Itu membuat Jimena tidak bisa berkata-kata, namun dia tidak menghentikan tangannya untuk menjelajahi punggungnya. Keduanya tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk berjalan-jalan. Jimena selalu menjadi gadis yang proaktif, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, dia selesai membicarakan semua masalahnya baru-baru ini. Adapun beberapa masalahnya yang lebih besar, tidak ada gunanya membicarakannya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Matanya menyipit menjadi celah dan lengannya melingkari leher Luke. Dengan lompatan ringan, dia melingkarkan kakinya di pinggangnya sebelum mencondongkan tubuh ke depan untuk memberinya ciuman yang dalam dan penuh gairah. Akhirnya, dia berkata, "Kamu sakit saat prom. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kamu baik-baik saja?" Luke menyeringai dan berkata, "Ya, aku baik-baik saja sekarang." "Buktikan itu." Dan itu diikuti oleh ciuman panjang lainnya. Luke menjawab, "Sangat berkewajiban." Sama seperti itu, keduanya memasuki gedung sambil tetap berpelukan dan mencari privasi. Kamar tidur pertama yang mereka temukan terkunci dengan ruangan yang benar-benar sunyi. Kamar tidur kedua dikunci dari dalam dan terdengar helaan napas. Jelas, ada seseorang di dalam. Seorang pria berteriak, "Masuklah jika kamu perempuan. Kesdewa jika kamu seorang pria." Luke dan Jimena tertawa dan melanjutkan. Kamar tidur ketiga tidak dikunci, tetapi saat mereka mendorong pintu terbuka, mereka melihat dua sosok yang sibuk. Bahkan dengan Luke dan Jimena berdiri di pintu, gadis itu tidak memedulikan mereka sementara pria itu menyeringai sebelum berkata, "Kamar ini diambil. Tolong tutup pintunya saat keluar." "Terima kasih." Luke menjawab, "Oh, tentu, sama-sama," sebelum menutup pintu dan bahkan membantu mereka menguncinya. Tatapan Jimena menyapu sebelum dia berbisik di telinga Luke. Kemudian, keduanya menuju toilet, masih dalam pelukan masing-masing. Tetapi ketika mereka berada beberapa meter dari toilet, mereka mendengar erangan seorang pria dan wanita dari dalam, keduanya jelas tipe yang berani dan tidak terkendali. Jimena tertawa terbahak-bahak ketika mendengar erangan itu. Luke sepertinya tidak keberatan. Dia berbalik dan mulai menuju ke atas.
Ini adalah tempat tinggal besar dengan 3 lantai. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menemukan privasi apapun. Jadi, dalam mencari privasi, mereka menyaksikan banyak adegan sebelum akhirnya berakhir di balkon tertentu di lantai paling atas. Sebenarnya, ini adalah balkon tertutup yang terhubung ke jendela kamar loteng. Jika mereka berdiri, mereka akan dapat melihat bahwa balkon ini langsung menghadap ke kolam renang di halaman belakang. Tempat ini jelas tersembunyi dengan baik dan belum ditemukan oleh orang lain. Dengan demikian, Luke dan Jimena berhasil menemukan privasi yang selama ini mereka cari. Bibir mereka tampak menyatu sementara tangan mereka bergerak cepat dalam mengeksplorasi satu sama lain. Saat tangan Luke hendak memulai penaklukannya atas 2 titik vital di tubuh seorang gadis, sebuah keributan meledak di kolam renang. Berbeda dari kebisingan sebelumnya, keributan saat ini dapat diringkas dalam beberapa kata pendek yang diulang semua orang. Ya dewa, apa yang sedang terjadi? WTF. Ya, itulah kata-kata yang diulang-ulang. Pada saat itu, Luke dan Jimena sedang bersandar di dinding saat mereka bercumbu. Mereka tidak bisa tidak berhenti karena sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mereka melihat ke bawah pada saat yang sama dan menemukan mayoritas orang di sana berkumpul di sekitar satu tempat di tepi kolam. Dari atas, keduanya bisa melihat seorang gadis berbikini tergeletak di tanah sementara 2 gadis lainnya sibuk memberikan CPR-nya. Luke mengerutkan kening dan secara naluriah mulai memindai area itu. Di sudut kolam tertentu, dia melihat sesosok tubuh melintas sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Dia tidak terlalu memikirkan angka itu saat dia berkata kepada Jimena, sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayo turun. Jimena meraih tangan Luke dengan erat dan berkata, Luke, ini Michelle. Apakah dia sudah mati? Luke menunduk sebelum menggelengkan kepalanya. Hal-hal terlihat buruk. Dia tidak bergerak sama sekali. Apapun yang terjadi, kemungkinan besar dia sudah mati. Ayo pergi dan tanyakan apakah ada yang memanggil ambulans. Petik 2. Ada beberapa lusin orang di sini dan mereka semua adalah penduduk kota. Bahkan jika mereka bodoh, mereka masih tahu untuk memanggil polisi dan ambulans dalam situasi ini. Lagi pula kota itu tidak terlalu besar. Selanjutnya, rumah Martha terletak di bagian tengah kota, yang berjarak kurang dari 5 menit dari kantor polisi dan rumah sakit. Benar saja, polisi tiba saat Luke dan Jimena sedang dalam perjalanan turun. Pada saat mereka turun, ambulans juga telah tiba. Manfaat memiliki tempat yang luas menjadi jelas, ketika mobil polisi dan ambulans melaju langsung ke halaman belakang dan berhenti tidak jauh dari kolam. Bagaimanapun, tidak ada dinding yang sebenarnya di sini, hanya beberapa pagar tanda. Ketika Luke tiba, dia melihat Robert keluar dari mobil polisi. Ketika dia mengingat tubuh Michelle yang tidak bergerak, dia menggelengkan kepalanya. Sangat mungkin bahwa kematian telah terjadi. Karena itu, sebagai Kapolri, Robert harus datang. Robert bukan satu-satunya di sini. Ketika ambulans tiba, mobil polisi kedua juga datang. Kali ini, seorang wanita Latin turun dari mobil. Luke juga mengenal wanita ini. Ini adalah Selina, yang dikenal sebagai polisi wanita tercantik di kota. Tapi tentu saja, hanya ada 2 polisi wanita di kepolisian. Polisi wanita lainnya adalah Mary, yang tahun ini berusia lebih dari 40 tahun, dan pernah menjadi polisi wanita tercantik sebelumnya. Luke tidak mendekati Robert. Sebagai gantinya, dia membawa Jimena ke Selina, yang sudah mengendalikan kerumunan, dan berkata, Hai, gadis cantik. Tidak, itu lelucon. Dia tidak akan mengatakan itu padanya. Apa yang sebenarnya Luke katakan adalah, Hai, ada yang bisa saya bantu. Ketika Selina melihatnya, dia menghela nafas lega dan berkata, meskipun kamu belum secara resmi mulai bekerja, kamu perlu membantu dengan apa yang terjadi. Lukas mengangguk. Tentu saja, saya di sini untuk membantu. Apa yang Anda perlu saya lakukan? Selina melirik Jimena dan bertanya, pacarmu. Lukas mengangguk. Kamu juga di sini untuk pesta ini, tanya Selin. Luke mengangguk dan memberikan penjelasan sederhana. Iya, ini adalah pesta yang diadakan oleh sekelompok lulusan SMA Knox. Orang-orang di sini kebanyakan adalah siswa yang lulus dari angkatan yang sama. Petik 2.